Lia Aminuddin atau Lia Eden lahir dengan nama Syamsuryati Bustamani. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin perkumpulan Salamullah. Lia Eden dapat diartikan sebagai rumah Tuhan atau surga Tuhan. Beliau menasbihkan sebagai utusan Tuhan sebagai Bunda Maria. Berangkat dari pekerjaan seorang perangkai bunga dan seorang ibu rumah tangga, wanita yang lahir pada tanggal 27 Agustus 1947 di Makassar, Sulawesi Selatan ini menjadi seorang yang sosok yang kontroversial, di mana dia mengaku sebagai utusan Tuhan dan dapat meramalkan tentang hari kiamat. Kisah beliau menjadi sosok yang menyimpang dari ajaran Islam dan mencampur adukan semua ajaran agama dan mengakui dirinya sebagai juru selamat. Dalam pengakuannya, dia mengaku mendapatkan wahyu dari perantara malaikat Jibril dari tahun 1997 di suatu malam, di mana dia melihat cahaya terang di atas kepala dan lalu menghilang. Berawal dari kisah tersebut, beliau mengartikannya bahwa dirinya adalah manusia pilihan utusan Tuhan, katanya, sehingga beliau mengartikan kisah perjalanan hidupnya sedramatisir mungkin dan mengagung-agungkan diri sendiri melalui dongeng yang dikarang beliau, dan seolah-olah beliau adalah manusia tersuci di muka bumi ini, dan secara gamblang dan bebas mengangkat anaknya yaitu Ahmad Mukti sebagai reinkarnasi Nabi Muhammad dan mempengaruhi orang di sekitarnya agar mengakui beliau sebagai utusan Tuhan. Pengikutnya tidak habis pikir, ternyata juga ada dari kaum intelektual, budayawan, dan pengusaha. Agar lebih meyakinkan, Lia Eden merubah penampilannya, pakaian serba putih dan lingkaran di atas kepalanya untuk menggambarkan sosok orang suci turun dari kayangan. Dan juga tidak kalah membingungkan, sosok beliau menyampaikan bahwa suatu saat nanti akan datang benda di luar angkasa berbentuk UFO menjemput pengikutnya untuk pindah ke dunia lain sebagai bentuk dari reinkarnasi. Walaupun cerita dan dongeng yang dikarang oleh Lia Eden gak masuk di akal, namun pengikutnya tetap manut baik, seperti kerbau dicucuk hidungnya. Meskipun sudah ada korban dari ritual anehnya, namun anehnya katanya pengikutnya dari kalangan orang berpendidikan tinggi dan intelektual dan budayawan. Walaupun beliau telah keluar masuk penjara karena kasus penistaan agama, namun beliau tetap ngeyel mengajarkan tentang dongeng dan kehaluannya. Dan tidak kalah membagongkan, Lia Eden pernah berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan Gubernur Ahok pada tahun 2020 tentang izin untuk mendaratkan pesawat UFO di lapangan Monas. Dari deretan kisah beliau berawal dari ibu rumah tangga merangkap menjadi perangkai bunga, menjadi seorang tabib, dan berubah menjadi sosok yang sangat berani melawan kemusyrikan, menantang Nyi Roro Kidul dengan memimpin salat berjamaah di pinggir pantai Laut Selatan dengan meneriakkan takbir Allahu Akbar. Dan seolah-olah beliau adalah pemimpin spiritual yang melawan kemusyrikan. Sepertinya Lia Eden ini seorang perancang busana dan memikirkan soal style yang cocok untuk diri dan kelompoknya. Dari berawal pakaian berhijab tertutup dan berubah style rambut pelontos dengan duduk di kursi singgasana, menggambarkan beliau sosok yang berwibawa dan harus dihormati oleh pengikutnya.